Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kita di pelajaran informatika. Untuk hari ini kita akan belajar di bab 4 mengenai sistem komputer. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari bab ini, kalian mampu menjelaskan bagian-bagian sebuah sistem komputer, bagaimana sistem komputer bekerja, dan bagaimana data dikondisikan. Adapun pertanyaan pemantik, pada era digital ini banyak kegiatan kita yang tergantung pada peralatan komputer. Tahukah kalian bahwa komputer bisa membantu kegiatan kita karena adanya sistem komputer? Bagaimana kerja sistem komputer? Untuk persepsinya, saat ini komputer atau ponsel pintar telah banyak membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu dapat terjadi karena adanya sistem komputer yang merupakan gabungan dari perangkat keras dan perangkat lunak. Analogi perangkat keras adalah gitar, dan perangkat lunak adalah lagu yang dimainkan pada gitar. Pada bab ini kita akan membahas tentang perangkat keras, di mana perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan atau input, keluaran atau output, pemproses atau prosesor, memori, dan penyimpanan atau storage. Perangkat keras terdiri atas perangkat masukan. Perangkat masukan atau peranti masukan adalah peranti yang mengirimkan data ke komputer untuk diolah. Jenis-jenis peranti masukan ialah seperti berikut. Pertama, mouse. Mouse adalah tetikus atau digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer. Keyboard atau papan tombol adalah alat yang memungkinkan penggunanya untuk memasukkan karakter ke dalam komputer. Karakter tersebut berupa huruf, angka, dan simbol. Kemudian yang terakhir adalah scanner. Scanner digunakan untuk memindai dan menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar, foto, atau tulisan menggunakan alat pembaca optical data reader. Cara kerja scanner adalah dengan menempatkan sebuah objek di atas kaca scanner yang kemudian akan dibaca oleh optical data reader. Kemudian yang selanjutnya adalah pemproses atau dikenal dengan prosesor. Data atau perintah yang diterima dari peranti memasukkan selanjutnya akan diproses oleh komputer. Pemproses ini terdiri atas banyak komponen, yaitu sebagai berikut. 1. Unit pusat pemrosesan atau yang dikenal dengan CPU atau Central Processing Unit. Kemudian yang kedua adalah Random Access Memory atau RAM dan Read Only Memory atau ROM. CPU adalah bagian utama dari komputer yang bertugas untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer seperti operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input dan output data. CPU memiliki 3 komponen utama, diantaranya register, unit kendali atau control unit, dan unit logika, aritmatika atau arithmetic logic unit. Selanjutnya adalah RAM. RAM adalah memori elektronik di mana semua data disimpan dalam rangkaian arus listrik dan transistor sehingga hanya ada sedikit latensi atau keterlambatan. Namun, karena data RAM disimpan secara elektronik, data RAM ini akan hilang seketika. Tidak ada daya listrik. Dan selanjutnya itu adalah ROM. Adalah memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen komputer untuk proses booting. Instruksi yang disimpan oleh ROM disebut firmware. Kemudian selanjutnya ada alat output atau output device. Peranti keluaran adalah peranti atau peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar monitor,
gambar tercetak, suara yang dihasilkan oleh speaker, dan lain-lain. Adapun beberapa contoh dari alat output ini yaitu berupa pertama layar monitor, yaitu berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Ada beberapa jenis monitor yang biasa digunakan seperti Kochkot Ray Tube atau CRT, Liquid Crystal Display atau LCD, dan Light Emitting Diode atau LED. Kemudian yang kedua itu ada printer yang biasanya digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Ada beberapa jenis printer yang kini masih digunakan, diantaranya printer dot matrix, inkjet, laserjet, dan plotter. Dan yang terakhir adalah speaker, alat untuk menghasilkan suara dari komputer seperti musik, percakapan di ILM, dan efek suara lainnya dinamakan speaker. Itulah tadi materi dari kita yang dapat disampaikan. Berikutnya adalah kuis. Silahkan anak-anakku sekalian atau rekan-rekan sekalian mengikuti kuis yang akan saya berikan. Silahkan di scan barcode-nya.